memang nggak bisa masuk bus besarnya. Kalau bus sedang bisa masuk. Ya, udah. Akhirnya apa? Kita beritahu nih Bang. Dipindah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin. Dan lagi kita kembali membahas salah satu stadion yang paling viral di dunia saat ini yaitu Stadion JIS, Jakarta International Stadium, yang belakangan ini sangat hangat ya pembahasannya di Indonesia karena akan digunakan salah satu venue Piala Dunia U17. Dan saat ini kita akan membahas yang sedang ramai ya, yaitu pintu akses bus yang akan masuk ke kawasan JIS, di mana menurut Pak Arya Sinulinga selaku Exco PSSI, beliau mengatakan bahwa bis yang besar ya ataupun bis yang sering dipakai oleh Liga 1 itu sangat sulit masuk di tempat ini, ataupun bus standar PSSI sangat sulit masuk di tempat sini, di tempat JIS, ataupun mentok katanya di bagian atasnya. Tetapi disanggah langsung sama Ges Khalifah bersama Pak Angga ya, tim tegupnya gubernur sebelumnya ya, 2017-2022. Ini sangat seru sekali nih teman-teman pembahasannya. Dan di sini saya akan seobjektif mungkin ya untuk membahasnya dan menampilkan video seobjektif mungkin, karena video ini saya ambil langsung dari Jakarta Lawyer Club di acaranya Bang Karni Ilyas. Oke, kita langsung aja melihat penjelasan dari Ges Khalifah dan disanggah oleh Pak Arya Sinulinga dan disanggah kembali oleh Pak Ges Khalifah bersama Pak Angga selaku tim dari gubernur sebelumnya ya, yang di 2017 hingga 2022. Oke, silakan menonton dengan baik. Check it out. Sekarang guys, Khalifah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini bicara drama Korea yang terjadi di JIS. Drama, sangat drama. Drama pertama, Menpora bicara tentang akses pemain yang tidak bisa masuk untuk ke pintu khusus. Drama pertama. Lalu beredarlah video-video bagaimana pemain langsung masuk dengan akses yang khusus untuk pemain. Itu bantahan dari netizen. Drama yang lain lagi adalah Pak Erick Thohir melakukan konferensi pers mengatakan bahwa pintu masuk Stadion JIS cuma satu. Lalu ramailah penolakan bahwa ada 4 pintu masuk di kawasan JIS. Jadi ini tidak diupdate berita antara 2 tahun sebelumnya dengan yang tahun sekarang. Jadi akses pintu masuknya ada 4, akses pemainnya jelas. Lantas dimasalahkan tentang
orang berpikir bahwa gate masuk ke stadion cuma satu. Gate-nya di tribun. Akhirnya jadi seperti itu, ada miss. Padahal pintu masuk ke tribun itu totalnya ada 127 pintu. Dan kita melakukan simulasi sebelum pertandingan agar setelah pertandingan 15-20 menit kemudian penonton itu sudah clear area. Dan itu dibuktikan ketika launching JIS antara Persija dengan Liga 1 Thailand, Chonburi. Berapa jumlah penontonnya? Jumlah penontonnya 70.000 orang. Dan itu tidak ada masalah. Lalu juga ada pertandingan lainnya. Atletico Madrid dengan Barca U18 dengan Bali United kalau nggak salah itu. Tapi waktu itu masih COVID, jadi penontonnya dibatasi. Apa yang terjadi? Para pemain-pemain itu memuji lapangan, memuji stadion segala macam. Bagaimana tentang rumput JIS? Mereka memuji. Anda tadi bicara tentang rumput di JIS sambil mengatakan bahwa Anda yang merenovasi lapangan di Gelora Bung Karno. Polemik rumput di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Protes dari kiper Timor Leste maupun dari Filipina terhadap rumput yang ada di stadion. Ini kan yang Anda kerjakan kan? 2018. Oke, nanti aja jawabnya. Biarkan saya bicara aja dulu. Jadi ada menteri mengkritisi tentang apa yang ada di JIS, akses pintu masuk. Ada menteri lainnya lagi berbicara tentang akses pemain. Drama puncaknya adalah Pak Basuki bersama Pak Erick Thohir membawa rombongan wartawan ke dalam JIS. Lalu udah 3 menteri tambah nih, perlu lagi seorang vendor untuk berbicara tentang rumput dengan foto yang sedemikian rupa. Dan itu tidak menyatakan mendiskreditkan Anies, tidak. Mana bisa. Sangat jelas amat itu. Lalu Pak Arya, terima kasih banyak untuk ucapannya saat ini. Kita harus lakukan JPO, bisa. Stasiun bisa. Sekarang setelah Anies tidak ada. Bagaimana saat Formula E? Tidak ada satupun BUMN yang ikut. Lalu menyatakan kita nggak ada masalah kok. Kita ingin semuanya untuk Indonesia kok. Kita ingin semua pemain di lapangan dipakai kok. Mohon maaf kalau saya katakan bullshit. Karena selama ini yang terjadi kan tidak seperti itu. Itu ada di rekam jejak kita semua. Yes. Bagaimana kesulitan yang kita alami selama Anies memimpin. Contohnya Formula E tadi. Jadi udahlah, kita jujur aja lah. Kenapa jadi seperti ini? Karena yang bangun JIS itu Anies Baswedan. Kalau bukan Anies Baswedan gak terjadi seperti ini. Karena Anies lah. Makanya kalau benar tidak ada drama, maka ucapan pertamanya adalah bukan akses pintu masuk JIS. Ucapan pertamanya, kita beruntung Jakarta ada stadion bagus seperti Jakarta Nasional. Tapi masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki. Kan seperti itu. Kan kalimatnya tidak itu. JIS tidak sesuai standar FIFA. Itu kalimatnya. Belakangan diralat lagi, yang bisa menyatakan standar FIFA atau tidak adalah FIFA. Tapi sudah menyatakan tidak sesuai dengan standar FIFA karena akses pintu masuknya cuma satu. Kita kebanyakan bicara tentang JIS tidak standar FIFA. Sementara FIFA-nya sendiri belum memverifikasi. Saya balik bertanya, PSSI itu didirikan tanggal 19 April tahun 1930 oleh Pak Suradin. Didirikan. Prestasi PSSI tahun 56 kita masuk Olimpiade, itu menahan imbang Uni Soviet. Prestasi terakhir kita yang puncak prestasi kita, tahun 77, PSSI masuk final melawan Korea Utara. Final pra-Olimpiade, tinggal selangkah lagi kita masuk Olimpiade, tapi kalah di adu penalti. Bahkan saya hafal nama-nama yang gagal menendang bolanya. Oyong Liza dan Anjas Asmara. Lalu kita pulang penonton itu menangis. Itulah puncaknya prestasi PSSI dari tahun 77 sampai hari ini yang belum pernah terjadi lagi. Padahal kita sangat berharap Indonesia masuk di Piala Dunia, masuk di Olimpiade. Kan begitu harapan bangsa Indonesia itu.
tugas utama PSSI adalah memajukan sepak bola Indonesia. Itu tugas utamanya. Pertanyaan standar saya, punyakah PSSI standar kompetisi kita? Itu yang harus dipertanyakan. Tidak melulu membuat drama di JIS. Kan pertanyaan terbesar kita adalah kapan kita merasakan aura menonton pertandingan Indonesia, benderanya berkibar di Piala Dunia. Kenapa saya pertanyakan itu? Karena Korsel, Jepang, Arab Saudi, startnya sama kita. Mereka sudah berkali-kali menjadi langganan Piala Dunia. Sementara PSSI tidak. Kenapa seperti itu? Karena memang dikelola secara politis kok. Selamanya PSSI dikelola secara politis. Oleh sebab itu sepak bola kita tidak maju-maju. Saya masih kecil itu mengalami pertandingan-pertandingan bola yang sangat semarak. Klub saya dulu MBFA Pak Ferry. Di lapangan Banteng. Yang ini adalah Ibung. Ada lagi Indonesia Muda, ada yang lain-lain. Rasa-rasanya dulu itu lebih bergairah gitu. Ketimbang sekarang ini. Sekarang kita lihat coba. Apa standar PSSI dalam membuat kompetisi yang teratur? Ada tidak? Bahkan liganya pun berubah-ubah. Tapi dalam konteks politik rame sekali. Kenapa? Karena JIS mau dipakai. Kenapa JIS mau dipakai? Karena di belakang itu ada nama Anies Baswedan. Kalau tidak ada nama Anies Baswedan, Jarak Harupat, Dirwan Nawasi nggak rame. Yang lain-lain nggak rame. Kalau Anies ada dramatisasinya. Pada saat konferensi pers, JIS tidak layak. Belum apa-apa, sudah ada penghakiman. JIS tidak layak. Jadi bagaimana kita bicara standar FIFA, sementara FIFA-nya sendiri belum diminta untuk memverifikasi. Terkait soal rumput. Rumput yang ada di JIS itu sama dengan rumput yang ada di Stadion Allianz. Sama, itu modelnya hibrid. Tadi Bapak ini dikatakan bahwa Pak Kamal diajak untuk membangun lapangan JIS. Tapi tidak mengerti tentang cara-cara yang diitukan. Tadi kan ada kalimat tuh. Saya bagaimana melakukannya? Saya tidak mengerti nih standar ini. Kalau tidak mengerti bagaimana Bapak bisa mengevaluasi rumput yang ada di sana? Kan Bapak nggak paham. Kok bisa mengevaluasi sih? Jadi gini Bang, terkait soal vendor ini, saya ini bangun rumah. Bisnis saya kan properti. Kalau saya lagi bangun rumah, 5 laku, itu dengan vendor aluminium yang lain. Nanti saya bangun lagi 5 yang lain, ada vendor baru di aluminium. Lalu dikritisi itu, Pak yang ini aluminiumnya kurang Pak, bagusan yang punya kami Pak. Itu biasa Bang. Antar vendor kayak gitu kelakuannya. Itu biasa gitu. At hominem nih. Menurut saya. Ini hominem. Begini sebentar, begini. Kenapa? Kan harusnya di sana ada Jakpro. Kalau benar-benar fair. Kenapa Jakpro tidak dikasih bicara? Kenapa yang membangun itu tidak ada di sana tidak bisa bicara? Seharusnya kan sama-sama didatangkan, sama-sama bicara. Itu fair. Ini tidak kok. Artinya di belakang itu memang sudah ada niat. Aku bantah boleh? Nanti dulu. Ya. Sudah ada niat. Niatnya apa? Drama. Bahwa JIS ini tidak layak standar FIFA. Gua renovasi, gua lah yang bangun ini jadi bagus. Gua lah yang bikin JIS itu jadi hebat. Ada latar belakang dirinya untuk apa? Untuk 2024 nanti. Saya kira itu. Ada satu. Saya dulu boleh nggak? Sebelum ada saya dulu. Saya dulu boleh nggak? Tadi saya mau pertanyakan bahwa ketika Anies bikin Formula E, nggak ada BUMN itu. Oke, tapi saya mendengar bahwa yang tidak mau mengontak BUMN itu Anies sendiri. Siapa bilang Bang? Bahkan Sahroni itu teriak kan ada di media. Enggak, nanti saya bantah itu. Sahroni teriak. Udahlah kalau BUMN nggak mau bantu ya sudah. Gini. Kan seperti itu. Oke Bang, nih saya kagum juga sama Ges ini. Mungkin dia makhluk yang bisa berpindah-pindah tempat. Nggak tahu dia belajar dukun di mana. Mungkin di Karo ada tuh Bang. Abang tahu nggak Bang Dalim? Itu bisa orang dukun pindah tempat, tahu tempat, pindah-pindah. Dia nggak ada di sana, dia bisa tahu semua di sana dan semua salah. Ini hantunya mungkin dukunnya salah ramal dulu. Pertama, kami tidak pernah membawa wartawan ke dalam lapangan JIS. Tidak ada satupun wartawan masuk lapangan JIS. Semua di luar, bisa tanya ke semua media, apakah diperbolehkan masuk? Tidak boleh masuk ke dalam. Jadi itu saja hantunya, dukunnya udah salah. Cari dukun yang baik.
Satu dulu. Bentar Wartawan dulu. ada di kawasan JIS, bagaimana Tadi Anda bilang ada? di lapangan JIS, udah ya dalam JIS, udah satu. Lapangan atau di kawasan itu kan Loh, kawasan JIS. Itu mau dipilah-pilah gimana Nanti sih? lihat rekamannya, bisa Anda lihat ya. Ada wartawan di Udah, sana udah. kumpul. Emang Satu. wartawan Satu. itu dapat Satu. info ada menteri datang ke sana dari mana? Satu. Tidak ada info. Satu ya, satu. Yang Ya, rasional lah kalau satu, harus jawaban. dua. Ini dukunnya salah mulu. Jakpro hadir di sana. Sejak awal rapat, seluruh dirut Jakpro, direksinya, semua malah di rapat PUPR pun Jakpronya hadir semua dengan direksinya, korseknya dan semua lengkap hadir di sana. Tadi dikatakan Jakpro nggak dikasih ngomong. Dikasih ngomong. Maka saya bilang dukunnya dari mana nih? Dia nggak ada di sana, dia tahu. Makanya saya dukun ke depan Mana agak pintar. media yang muat Jakpro bicara? Lah. Saya dapat kok informasi dari Sebentar Jakpro. dulu. Saya kan ternyata nggak ada Jakpro disuruh ngomong. Disuruh ngomong. Semua ada di situ. Bahkan dirutnya ditanya, ini gimana? Ini gimana? Ini gimana? Semua ditanya, ya. Makanya kalau nggak ada di sana, jangan jadi halusinasi. Ini karena ketakutan sih ya. Itu satu. Jadi saya nggak mau lah yang gitu-gitu kan udahlah. Yang kedua gitu ya. Tadi dikatakan mengenai, ini saya ngomong fakta aja Bang ya. Mengenai pemain. Memang nggak bisa masuk bus besarnya. Kalau bus sedang bisa masuk. Ya, udah. Akhirnya apa? Kita beritahu nih Bang. Dipindahkanlah sekarang nanti untuk bus penumpang, bus pemain masuk ke situ. Karena atasnya ceilingnya ini nggak bisa masuk. Masuk situ, terpaksa dipindah ke bawah. Dan akan dibangun eskalator ke atas. Perubahannya ada seperti itu. Jadi itu benar, itu fakta yang ada di lapangan yang saya nggak bisa mengatakan bahwa itu nggak ada. Itu ada. Jadi ceilingnya nggak bisa masuk. Ini fakta ketiga. Fakta keempat, bukan keempat ini di luar lah. Tadi katanya ini BUMN begini. Saya di sini PSSI. Makanya kadang-kadang susah gitu ya. Makanya tapi nggak apa-apa lah. Udah terkontaminasi semua gitu ya. Ya mengenai Formula E saya jelas ngomong. Pengajuan proposal itu hanya seminggu. Yang jawab saya. Dan pelakunya saya. Saya tanya semua korsek, kamu terima kapan? Seminggu. Emang ini apa? Tapi udahlah, ngapain gitu. Dan jangan ngomong Anies deh ke saya, tanya siapa saya ke Anies. Tanya nanti Pak Gis, siapa saya ke Anies. Anda kan tahu saya siapa ke Anies, jadi nggak perlu ngomong Anies ke saya. Ya, Anies kenal saya sangat baik. Dan saya kenal Anies sangat baik. Tanya Anies siapa saya. Jadi ini nggak ada urusan politik Bang. Ya, jadi kita lebih kepada urusan bola saja. Jadi janganlah kita, udahlah, kami hanya ngomong ini keselamatan. Kami lihat faktanya bahwa ini kurang dan sebagainya. Kita perbaiki. Udahlah. Nggak boleh kita takut hal-hal yang kita bikin diperbaiki orang. Ya nggak apa-apa. Atau kita tujuannya apa? Lapangannya bisa dipakai main bola. Itu aja bagi PSSI. Makasih. Kepingin ada yang ditambahkan. Silakan. Terima kasih Bang. Menjawab tentang akses pemain yang bisnya tidak bisa masuk. Kebetulan saya bawa videonya, mohon diputarkan, kita lihat sama-sama bagaimana bis pemain itu dengan leluasa, dengan mudah masuk ke kawasan JIS dan sampai ke pintu pemain. Silakan. Kita ada bicara fakta, ada faktanya ini. Atau Barcelona. Terlihat sih kayak Bali United nih. Indonesia. Kita melihat kondisi lapangan seperti apa. Cukup ya. Tadi kalau lebih banyak sedikit pemainnya masuk ke dalam Tes. stadion itu dengan bis yang 40 sampai 50 seat. Itu adalah faktanya yang ada di JIS sekarang gitu loh. Jadi bagaimana dramatisasi itu
di media diucapkan oleh seorang Menteri Pemuda dan Olahraga yang tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan hari ini. Itulah kenapa saya katakan ini penuh drama, penuh dengan tendensi terhadap Anies. Karena kita punya rekam jejaknya, punya alasannya. Terima kasih Bang. Bang, sedikit Bang. Supaya ini, Abang, ini bukan standarnya kita untuk pemain bola ini, busnya. Bisa lihat standarnya punyanya PSSI, punya yang klub dan sebagainya, yang biasa dipakai di semua stadion, GBK dan sebagainya. Ini tinggi tuh. Ini kan rendah ini sedang. Jadi memang beda busnya. Jadi ini memang bukanlah bus, itu kan Transjakarta Bang. Bukan bus, jadi bukan bus yang bahwa ini untuk pemain, bukan. Artinya memang yang standar yang biasa dipakai hampir semua klub atau timnas dan sebagainya seperti itu. Jadi ini kan Transjakarta kalau busnya. Jadi itu aja sih, makasih. Sorry Bang Karni. Sebenarnya di video ini di belakangnya sebelumnya itu ada video bus yang tadi Bang Arya sebut, yang tinggi, yang biasa bus pariwisata yang besar-besar itu. Kalau diterusin, nah ini yang ini. Bus ini kan yang dipakai sama tim-tim klub-klub di Liga Indonesia juga gitu. Jadi sebenarnya masuk-masuk aja. Cuma memang tidak didesain untuk naik ke atas, karena atas itu harusnya didesain awalnya adalah untuk VIP, VVIP, presiden, gubernur dan segala macamnya. Nah, pemain turun dari sini, masuk langsung naik lift ke locker room gitu, ganti baju dan segala macam di sana. Ya. Itu sih kira-kira sebenarnya desainnya JIS-nya. Agak sulit memang. Bukan menerima fakta ya. Itu bisnya besar itu kan. Bukan. Artinya kan udah dicoba, tapi makanya kami pindahkan ke bawah. Yang dia memang diperuntukkan bisa dinaikkan ke atas. Jadi harusnya lihat lift lah itu kan udah ada bisnya, udah ada videonya. Gimana lagi gitu? Apalagi yang tidak ada gitu. Tingginya beda bos, jadi lain gitu. Tinggi itu mengurangi jumlah orang bisa masuk dalam bis tidak? Gini, tadi kan udah diberitahu juga, memang ini bukan dirancang untuk itu kan, untuk VVIP kan? Bukan, lain. Yang tadi cerita. yang video yang beredar Bang, ya. Video yang beredar yang entah itu diambilnya saat apa, ya. Yang ada bis mau naik, nah itu memang RAM yang disediakan buat VIP dan VVIP, buat presiden, gubernur dan segala macamnya lah. Pemain memang di sini ini yang pakai bis ini. Itu sih saya menjelaskan. Enggak, ini turunnya di mana nih? Bagian lift bukan? Di depannya itu yang lobby yang utama itu, lobby utama akses langsung pemain. masuk. Ini kan kondisinya Pers IYC ya, International Youth Championship 2000. Iya, tapi gini. 20. Bukan, ini memang busnya bukan yang ini gitu. Aku serius nih, bukan kita ngada-ngada ya, tapi memang bus yang biasa dipakai. Tapi udahlah. Tapi yang pasti kita udah bikin ke bawah. Baik. Kalau gitu busnya juga perlu direnovasi juga Bang. Oh enggak perlu. Itu kan baik busnya. Makasih. Oke guys, tadi kalian sudah lihat ya, ataupun mendengar bagaimana beratnya pembicaraan di Jakarta Lawyer Club ya, yang Masya Allah memang betul-betul ini Stadion JIS menggegerkan se-Indonesia. Khususnya bagi warga Jakarta Utara mungkin ya, yang di luar dugaan wilayahnya yang biasanya penuh dengan tronton yang lewat ya segala macam, dan saat ini pun itu penuh pembincangan ya, karena menjadi primadona terbaru di Indonesia, khususnya di Jakarta Utara ya. Ini salah satu anugerah sekaligus menjadi satu tantangan ya menurut saya teman-teman, bagaimana fasilitas yang super lengkap di Jakarta International Stadium ini dengan memiliki juga kekurangan ya teman-teman, karena ini stadion baru berumur jagung ya, ataupun baru setahun ya, di bulan Juli kalau tidak salah baru diresmikan. Dan salah satunya yang paling disorot itu adalah akses bus ya, yang saat ini pembahasan, tapi semua itu dibantahkan oleh tim Tegup gubernur sebelumnya ya, Pak Anies Rashid Baswedan, bahwa Pak Arya Sinulinga ini menjelaskan bahwa bus ini tidak bisa masuk hailingnya di Stadion JIS. Padahal rancangan awalnya itu memang didesain itu RAM-nya untuk masuk itu VIP, seperti gubernur, pejabat eselon 1 lah, atau pejabat-pejabat di Jakarta.
bersama menteri juga dan pastinya presiden, karena memang itu jalurnya jalur khusus teman-teman, yang dimana saya pernah mengunjungi juga di sana. Saya lihat memang itu lebih tertutup ya daripada akses yang lainnya, karena itu memang jalurnya presiden yang memang harus steril dari terlalu dekatnya warga ataupun masyarakat yang ingin menghampiri presidennya, karena memang itu sudah SOP dari Pas Pampres ya. Dan seperti itulah teman-teman sengkarutnya ya. Dan saya juga di sini sedikit bingung ya, bahwa kenapa saya secara pribadi ya teman-teman, kenapa ini Stadion JIS ini terlalu dikerdilkan ya sama pihak PSSI, sampai tipe C-nya pun untuk masuk salah satu persyaratan terendah ya untuk Liga 1 itu adalah tipe C, itu sampai itu pun tidak diloloskan loh teman-teman. Padahal kalau kita lihat ya Stadion B.J. Habibie di sana itu subhanallah itu tidak ada bandingannya itu ya, maksudnya dari sisi dibandingkan dengan Stadion JIS itu tidak ada ininya teman-teman. Kalau dibilang akses itu di sana juga aksesnya sangat sempit. Aduh subhanallah, dan banyak sekali juga warga di sana juga mengeluh macet, mana biaya parkir mahal, tapi masih diloloskan oleh PSSI untuk Liga 1. Dan mungkin juga alasannya karena force majeure ya, karena PSM Makassar itu stadionnya dihancurkan. Tapi harusnya juga Persija ini juga harusnya mendapatkan status force majeure, di mana stadionnya itu yang di Lebak Bulus itu digunakan untuk proyek nasional ya, di mana harusnya mendapatkan perhatian khusus pemerintah pusat ke Persija Jakarta, karena ini proyek-proyek nasional. Tetapi hingga saat ini PSSI seperti mengkerdilkan Stadion JIS untuk masuk ke Liga 1 pun, untuk tipe C pun itu tidak diloloskan teman-teman. Ya walau-alam bagaimana ini para uli amri kita ya, dan masyarakat sangat banyak sekali menginginkan ini Stadion JIS ini di verifikasi langsung oleh pihak FIFA, karena FIFA lah yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan bahwa Stadion JIS ini standar FIFA atau tidak. Semoga saja masukan-masukan dari masyarakat kita dan DPRD DKI Jakarta juga ya menginginkan stadion ini diverifikasi oleh pihak FIFA. Mudah-mudahan aja pihak PSSI mendengarkan keinginan ataupun harapan masyarakat yang sangat besar kepada PSSI, sehingga PSSI mengubah pendiriannya ya, yang pada akhirnya semuanya akan diserahkan ke pihak FIFA untuk memutuskan apakah ini layak atau tidak dilanjutkan Piala Dunia U17 untuk Stadion JIS sebelum dilakukannya renovasi besar-besaran, salah satunya rumput JIS yang akan diganti menggunakan rumput golf, dengan mendengarkan masukan dari Kamal Mutakin yang seyogyanya tidak memiliki ilmu tentang rumput hybrid itu sendiri. Oke teman-teman, itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan, dan yuk kita dukung terus pemerintah kita dalam membangun negeri ini agar pembangunannya cepat selesai dan bisa kita rasakan manfaatnya. Dan terima kasih juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah purna tugas, jazakumullah khairan. Kita jangan sampai lupa teman-teman dengan jasa-jasa orang-orang terdahulu kita, karena suatu bangsa yang besar itu adalah bangsa yang selalu menghargai jasa-jasa orang-orang terdahulunya. Karena adanya pembangunan saat ini pun ataupun sedang berlanjut, pasti ada orang-orang terdahulu atas kebijakannya, sehingga pembangunan itu ada atau sedang berjalan hingga saat ini. Dan saya minta maaf jika selama ngevlog ini ataupun mendengarkan penjelasan dari Jakarta Lawyer Cup ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.